Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunade. Beliau adalah salah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Kota Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang seputar kehidupan suami istri khususnya yang seringkali diwarnai dengan pandangan-pandangan yang keliru karena banyaknya pandangan yang beredar di tengah-tengah kita. Kami percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, setiap pasangan, suami atau istri itu masing-masing oleh Tuhan diberi kewajiban atau tanggung jawab untuk menjalankan perannya atau fungsinya masing-masing, Bapak. Kadang-kadang saya beranggapan bahwa kalau saya sebagai seorang suami, seorang ayah sudah menjalankan peran saya dengan bekerja, memberi nafkah dan sebagainya, saya berharap itu sebenarnya istri saya juga melakukan fungsinya. Saya sering katakan loh, kalau kita itu sudah melakukan fungsi masing-masing, kan beres kehidupan rumah tangga ini. Karena seringkali terjadi gesekan atau bahkan konflik, Bapak, di sana. Saya merasa sudah melakukan fungsi saya dan dia kok enak-enakan gitu. Atau malah sebaliknya, dia pun bisa merasa dia sudah melakukan fungsinya sebagai seorang istri, seorang ibu, dan dia menganggap saya belum melakukan kewajiban atau tanggung jawab saya. Nah, karena perbedaan pandangan seperti itu seringkali menimbulkan konflik, Bapak. Apakah pandangan seperti itu memang umum terjadi di masyarakat, di kalangan suami istri, juga pasangan-pasangan Kristen, atau bagaimana? Saya kira ada dua aspek ya dari yang tadi telah Pak Gunawan katakan. Memang yang pertama adalah yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, yaitu ada kalanya kita beranggapan bahwa kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita, maka rumah tangga kita akan beres. Dengan asumsi atau harapan pasangan kita juga akan melakukan bagiannya. Nah, tapi masalahnya adalah hal itu tidak selalu terjadi. Ya, puji Tuhan ini sering terjadi ya. Kebanyakan waktu masing-masing menjalankan kewajibannya, ya rumah tangganya jalan dengan baik. Tapi ada kasus di mana yang satu menjalankan kewajibannya dengan baik. Misalnya si istri menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik, mengurus rumah tangga, memperhatikan kebutuhan anak-anak, menjaga perasaan suami, dan benar-benar mencoba memenuhi kebutuhan suami. Tapi di pihak lain, suaminya tidak menjalankan kewajibannya. Misalnya, si suami mau pulang malam, dia pulang malam. Dia nggak mau pulang, dia nggak mau pulang. Dia tidak merasa berkewajiban memberitahu istrinya kemana dia pergi, dan sebagainya. Nah, jadi itu yang saya ingin munculkan dalam mitos ini, yaitu mitos atau keyakinan yang keliru yang menganggap bahwa selama saya menjalankan kewajiban saya, ya pasti pasangan saya juga akan melakukan bagiannya. Tidak selalu begitu. Sebab memang pada akhirnya bergantung pada komitmen masing-masing terhadap pernikahan itu. Tatkala seorang suami tidak lagi mempunyai komitmen atau dedikasi atau perhatian terhadap pernikahannya, dia tidak akan lagi menjalankan kewajibannya. Seperti itu, Pak Gunawan. Berarti pernikahannya itu terancam, sangat terancam. Dan ini yang seringkali membuat frustrasi di pihak yang menjalankan kewajibannya. Sebab dia pun ya sebagai manusia mengharapkan timbal balik dari si suaminya misalnya atau istrinya setelah dia melakukan kewajibannya dengan begitu sungguh-sungguh. Tapi di pihak lain
dia sudah bekerja begitu keras, dia sudah menjalankan kewajibannya secara sungguh-sungguh, tapi pihak yang satunya masa bodoh, tidak mempedulikan dia dan sebagainya. Nah, itu keadaan yang sangat menimbulkan frustrasi yang tinggi. Ya, tapi terus terang Pak Pol, kami sebagai pasangan suami istri khususnya waktu baru menikah, itu tidak dibekali bahwa suami itu tugasnya apa aja. Kami paling-paling melihat orang tua kami, pasangan-pasangan yang lain, oh itu yang dia lakukan. Tapi kan secara jelas gitu ya, kita kan tidak pernah itu membicarakan juga mungkin dengan istri bahwa kewajibanmu itu ini, kewajiban saya itu ini kan tidak seperti itu Bapak. Betul. Setiap pasangan suami istri pada akhirnya harus memformulasi ya, harus mengkondisikan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Betul. Maksudnya. Jadi mereka harus sampai pada suatu kesepakatan. Apa itu yang menjadi tanggung jawab istri dan tanggung jawab suami. Sebab secara garis besar memang kita ini ya akan mengharapkan hal-hal yang lazim dilakukan oleh suami dan istri. Sebab kita adalah bagian budaya di mana kita tinggal. Jadi secara garis besar ya misalkan kita tahu suami itu ya diharapkan menjadi tulang punggung keluarga yang menyediakan kebutuhan finansial keluarga dan sebagainya. Dan istri adalah orang yang akan memelihara anak-anak dan memastikan rumah tangga itu bisa berjalan terus. Namun selain dari garis besar seperti itu, sudah tentu ada segudang masalah kecil-kecil lainnya yang harus juga didiskusikan dan akhirnya disetujui sehingga ada pembagian peran atau tugas yang jelas. Saya tadi juga ya langsung berpikir memang ada kalanya terjadi konflik dalam hal pembagian tugas ini karena bisa jadi yang satu merasa ini tugasmu, yang pihak sana merasa enggak ini tugasmu, sehingga akhirnya terjadilah kerancuan kewajiban di sini. Yang Alkitab sampaikan misalnya suami itu kepala keluarga dan istri itu pendamping suami. Itu secara prinsip aja gitu Bapak. Betul, betul. Tapi penjabaran apa itu yang dilakukan sebagai seorang kepala ia tidak diberitahukan oleh Alkitab. Karena memang sangat bergantung pada konteks kehidupan. Nah, mungkin ada faktor-faktor lain Pak Pol yang bisa Pak Pol berikan ya untuk supaya masing-masing ini bisa klop gitu loh. Tahu tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Itu apa Pak Pol? Saya kira yang seharusnya dilakukan adalah sebelum menikah, memang kedua belah pihak mulai harus mengungkapkan harapan dan tuntutannya. Saya mengingat saran dari seorang pakar konseling pernikahan, Norman Wright, waktu saya mengikuti ceramah beliau. Beliau berkata, sewaktu dia pertama kali bertemu dengan sepasang kekasih yang merencanakan untuk menikah dalam konseling pranikah, dia akan bertanya atau meminta kedua orang itu untuk mendaftarkan 50 hal yang dia tuntut dari pasangannya. Nah, Norman Wright berkata seringkali mereka bingung, masa ada 50 hal yang saya akan tuntut dari pasangan saya. Tapi Norman Wright memberikan contoh misalnya, kalau engkau makan, siapa yang akan membawa piring ke meja? Siapa yang akan mengambil piring dari meja? Waktu engkau ingin minum kopi, siapa yang akan membuat kopi? Dan sebagainya, hal-hal kecil seperti itu. Sampah sudah penuh, siapa yang harus membuang sampah itu keluar? Misalnya anak sakit, siapa yang akan lebih bertanggung jawab untuk membawanya ke dokter? Dan sebagainya. Jadi Norman Wright mau membuat pernikahan itu menjadi sangat realistik sekali, dan itulah yang disajikannya kepada dua orang yang akan melangsungkan pernikahan agar mereka menyadari hal-hal itu. Jadi menjawab pertanyaan Ibu Ida, seyogianya lah dua orang yang belum menikah memang berbicara dengan terbuka. Apa itu yang diharapkannya dari pasangan?
siapa yang akan berbuat ini, siapa yang akan melakukan itu, dan sebagainya. Sebab seringkali memang kita mewariskan kebiasaan-kebiasaan dari rumah tangga kita sendiri. Misalkan ada seseorang yang misalnya dibesarkan oleh ayah yang sangat dominan. Semua hal diatur oleh si ayah. Si ibu itu boleh dikata hanya taunya masak dan memberi makan anak. Tidak ada satu keputusan pun yang didiskusikan dengan si ibu. Nah, kemungkinan si anak akan beranggapan itulah model keluarga yang ideal baginya. Setelah dia menikah, dia tidak berkonsultasi dengan si istri sewaktu mengambil keputusan. Sebab dia merasa tidak seharusnya dan tidak perlu dia mengambil waktu bicara dengan istri mengenai soal itu. Nah, hal ini bisa saja nanti menimbulkan konflik dalam pernikahan. Begitu. Jadi faktor komunikasi ya Pak Pol juga diperlukan ya Pak Pol. Betul. Keterbukaan. Ya. Keterbukaan dan juga kejelian untuk bisa mengenali apa itu yang kita harapkan dari pasangan kita. Tapi harapan-harapan atau apa tadi yang Pak Pol ungkapkan misalnya mesti didaftar, itu kan bisa berubah Pak Pol. Oleh karena keadaan, misalnya aja saat-saat seperti sekarang di mana banyak para suami yang kehilangan pekerjaannya, artinya pekerjaan formalnya, sehingga dia banyak waktu tinggal di rumah. Dan itu kan kewajiban-kewajiban yang tadinya diharapkan oleh si istri menjadi tidak terpenuhi, misalnya dalam hal pencari nafkah tidak terpenuhi. Betul. Tapi di sisi yang lain dia punya banyak waktu untuk membantu istrinya. Betul. Itu kan mesti diubah lagi lalu. Betul. Di situ dituntut kefleksibelan ya, kelenturan sikap. Jadi kalau kedua belah pihak tidak fleksibel, bisa patah. Misalkan si suaminya tidak fleksibel, dia tidak ada pekerjaan dan harus diam di rumah. Nah, dia merasa ini adalah suatu aib buatnya. Dan misalkan kebetulan si istri masih bisa bekerja, mencari nafkah. Nah, kalau si suami gagal melihat bahwa ini adalah peran yang harus diembannya sekarang, sekurang-kurangnya ya, kalau dia tidak bisa menerima peran ini, dia bisa mencelakakan dirinya. Maksudnya dia bisa merasa frustrasi dan akhirnya di rumah sering uring-uringan. Sedangkan si istri sudah capek sekali bekerja di luar dan juga mengurus rumah tangga. Jadi di sini si suami diminta juga untuk fleksibel. Di pihak lain si istri juga diminta untuk fleksibel dengan tuntutannya. Sekarang otomatis penghasilan mereka berkurang, mungkin setengahnya atau lebih. Nah, di sini dipaksa si istri untuk tidak melihat si suami sebagai pemberi nafkah atau penyedia kebutuhan fisik bagi keluarganya. Dan di sini diminta agar si istri juga bisa fleksibel dalam konsepnya tentang seharusnya suami itu seperti apa. Jadi betul sekali apa yang Pak Gun katakan, bahwa peranan-peranan dalam rumah tangga atau kewajiban-kewajiban itu seharusnya lah dilihat secara fleksibel. Karena memang bergantung besar sekali pada kondisi. Iya, tapi yang prinsip yang Alkitab katakan kita tidak bisa rubah Pak Pol ya. Seperti suami adalah kepala keluarga dan istri itu tetap pada peranannya seperti itu. Betul. Dan seringkali yang terjadi Pak Pol, kalau salah satu pihak itu tidak dalam tanda petik itu memenuhi kewajibannya, itu kan menimbulkan kemarahan. Iya. Ya, kita marah kalau pasangan kita tidak melakukan perannya. Betul. Dan apakah kemarahan itu lalu menghancurkan rumah tangga itu Pak? Ini adalah salah satu mitos juga ya Pak Gunawan, yaitu ada orang beranggapan bahwa kemarahan merupakan sesuatu yang tidak boleh ada dalam keluarga. Iya. Dihindari gitu. Dihindari, betul. Dan dianggap kemarahan itu seperti bom yang bisa menghancurkan rumah tangga. Kenyataannya justru tidak. Jadi kemarahan yang sepantasnya ya diekspresikan dan dibagikan justru adalah suatu channel ya, suatu penyaluran komunikasi yang sangat baik. Karena
pasangan kita jadi akhirnya mengerti bahwa ada hal-hal yang mengganggu kita. Dan karena mengganggunya terlalu berat, diekspresikan dengan kemarahan. Nah, kemarahan itu sendiri ya tidak apa-apa dan kita harus siap menerima itu. Saya harus mengaku, saya adalah salah seorang yang kurang begitu bisa mendengarkan kemarahan. Dan ini seringkali menjadi keluhan istri saya. Kadang-kala istri saya merasa hidup dengan saya itu tidak bebas. Dalam pengertian, dia ingin menjadi manusia yang normal. Dia ingin bisa marah juga dan dia ingin saya bisa menoleransi kemarahannya sekali-sekali. Nah, saya mencoba untuk bisa menoleransi kemarahan. Namun saya harus akui memang saya bukanlah orang yang terlalu gampang untuk mendengarkan emosi yang tinggi. Kecenderungan saya adalah sewaktu mendengarkan emosi tinggi dalam bentuk kemarahan, saya seolah-olah seperti keong yang langsung menutup diri, menarik diri, tidak lagi berkomunikasi dengan dia. Nah, istri saya mencoba menyesuaikan diri. Sebisanya dia bicara dengan saya dengan cara yang lemah lembut dan rasional begitu. Dan 99% 99 kali dari 100 ya dia berhasil melakukannya. Tapi ada kalanya dia juga akan berkata, saya kali ini tidak bisa menguasai diri saya mau marah. Dan saya akan bilang, ya silakan. Dan dia akan marah, ya saya hanya dengarkan, saya sambuti, ya setelah itu ya sudah gitu. Jadi memang kemarahan tidaklah harus kita takuti seperti itu. Tapi di pihak lain juga saya nggak menganjurkan agar kita ini seenaknya saja memarahi pasangan kita. Itu pun tidak benar. Jadi itu menjadi semacam kewajiban mungkin Pak Pol untuk pasangan. Jadi kalau pasangan kita lagi marah ya kita wajib untuk mendengarkan kemarahannya gitu Pak Pol ya. Iya. Daripada dia marah dengan orang lain Pak. Iya. Iya. Oh itu semacam apa sesuatu yang harus dia keluarkan. Iya. Kalau kendaraan bermotor mungkin knalpotnya gitu ya, yang membuang gas-gas yang tidak berguna. Gitu. Betul. Tapi sejauh kita mendengarkan dan tidak menanggapi rasanya tidak akan timbul pertengkaran yang lebih hebat gitu. Iya. Dengan catatan Pak Gun bahwa memang ini adalah kemarahan yang dalam batas wajar. Ya. Sebab saya juga menyadari ada orang yang memang hobinya marah. Dan ada orang yang selalu mau marah di rumah. Sedikit hal yang mengganggu dia harus memberikan respons dengan kemarahan. Sebab dia berharap orang itu harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya, maka meletuslah kemarahannya. Nah, untuk tipe yang seperti ini ya saya juga nggak berkata kepada pasangannya, duduklah dan dengarkanlah dan terimalah caci makinya. Saya rasa itu juga tidak benar gitu. Jadi korban terus ya nanti. Betul. Jadi harus saling belajar ya Pak Pol ya. Untuk menerima keberadaan masing-masing ya Pak Pol. Betul. Ya. Nah, dalam hal ini Pak Pol, dalam hal menerima kemarahan dari Pak Pol katakan ya. Sampai sejauh mana sih sebenarnya kita itu bisa mentolerir kemarahan dari pasangan kita. Tadi Pak Pol katakan sebatas kemarahan itu wajar. Tapi itu kan sesuatu yang agak sulit relatif gitu, wajar. Itu gimana Pak menguraikannya sebenarnya? Saya kira kita bisa menyimpulkan ya, apakah kita ini pemarah atau marah. Jadi yang Tuhan larang dan Tuhan panggil itu dosa bukanlah marah, tapi pemarah. Jadi orang yang pemarah adalah orang yang memang bawaannya marah. Bahkan di kitab Amsal sendiri pun dikatakan janganlah bergaul dengan si pemarah. Dengan orang yang maunya bawaannya marah, bertemperamen tinggi. Sebab apa ya? Sebab memang orang seperti ini dipanggil di Amsal adalah sebagai orang yang bodoh. Orang yang tidak bijaksana. Dan Alkitab pun menekankan salah satu buah Roh Kudus atau salah satu aspek buah Roh Kudus adalah penguasaan diri.
Jadi orang yang kalau mau marah tidak bisa kendalikan diri, dia mesti marah, dia memang tidak mempunyai buah Roh Kudus penguasaan diri tersebut. Dan dia bisa kita kategorikan sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak bijaksana. Nah, jadi itu salah satu kriterianya adalah apakah orang itu pemarah atau tidak. Otomatis orang yang pemarah akan berkata, saya punya alasan kenapa saya marah. Sebab engkau membuatku marah. Tidak. Masalahnya adalah bukanlah orang membuat kita marah. Masalahnya adalah kita memilih respons marah. Setiap kali ada sesuatu yang mengganggu kita, kita itu memilih untuk merespons dengan kemarahan. Nah, jadi dalam pengertian, ini tanggung jawab kita. Kitalah yang memilih marah seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang bisa saya gunakan sebagai kriteria adalah apakah sewaktu dia marah, dia hanya marah berkaitan dengan problemnya. Dan apakah kita bisa menyimpulkan apakah kemarahannya itu dikeluarkan sesuai dengan problemnya. Untuk hal yang sekecil itu apakah dia perlu memaki-maki sampai begitu kerasnya. Misalnya itu yang bisa kita gunakan. Ada orang yang gara-gara anaknya misalnya tersandung dan kemudian memecahkan gelas, bisa marah memaki-maki si anak dengan begitu kasarnya. Nah, dalam hal seperti itu kita berkata tidak semestinya. Itu sudah melewati batas kewajaran. Kriteria yang berikutnya adalah lamanya dia marah. Kalau misalkan gara-gara satu hal dia bisa marah dan dia bisa berteriak-teriak, memaki-maki selama misalnya 10 menit, seperempat jam atau setengah jam, ya kita bisa simpulkan dia sudah melewati batas kewajaran. Sebab marah yang wajar adalah untuk hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Ya kalau mau marah, marahlah selama 5 menit. Ya sudah. Begitu. Kita pun di tempat pekerjaan, kalau kita marah semau kita selama 30 menit, kalau bos mendengar, ya lama-lama kita dipecat. Di rumah saja kita tidak bisa dipecat. Jadi kita lebih seenaknya. Bagaimana dengan Bapak? Kemarahan itu tadi ya, Bapak ya, yang ya kita bisa menerima pasangan kita yang lagi marah gitu ya. Lalu apakah setelah selesai mereda kemarahannya itu, kita perlu bicarakan enggak? Dia sudah mulai tenang dan sebagainya gitu ya. Apakah kita tanyakan loh, apa sih sebetulnya masalahnya gitu. Ini dalam rangka yang tadi kita kaitkan dengan kewajiban untuk kita itu meningkatkan mutu hidup pernikahan kita. Kalau seandainya kita duduk tenang, ngomong, lalu apa sebenarnya masalah apa? Karena waktu marah kan kita tidak bisa bicara tentang masalah itu tadi. Kita hanya menjadi pendengar itu. Tapi setelah itu, apakah boleh kita? Setelah reda, saya yakin baik sekali ya kita bicara dengan dia. Dan kita sampaikan dampak perlakuannya kepada kita. Misalkan kita beritahu, waktu engkau memarahi saya seperti itu, saya kok merasa sepertinya tidak ada artinya bagimu. Saya ini sepertinya lebih mirip seperti pesuruhmu, yang engkau bisa saja marahi seperti itu. Jadi nomor 1, kita sampaikan dampaknya pada diri kita, supaya dia menyadari bahwa kita ini bukanlah terbuat dari besi, yang dimarahi atau diapai ya tidak merasakan apa-apa. Berikutnya adalah yang kita bisa sampaikan setelah dia tenang adalah minta dia introspeksi. Apakah kemarahanmu itu wajar pada porsinya? Apakah memang tepat targetnya? Coba engkau pikirkan. Nah, kita jangan mengkoreksi dia. Sebab ada kecenderungan kalau kita yang mengoreksi, dia tersinggung atau defensif, membela diri. Jadi kita hanya lontarkan agar dia bisa introspeksi. Coba kamu pikirkan saja. Terus udah kita tinggalkan dia. Jadi kita enggak meminta dia mengoreksi pada saat itu juga. Sebab biasanya dia akan membela diri dan tidak ada hasilnya nanti.
Berarti kita tidak perlu mencari-cari sumber masalah supaya timbul kemarahan. Tapi kalaupun kemarahan itu tidak bisa dihindari, kita juga tidak perlu lari dari kenyataan itu, gitu Pak Pol ya. Karena itu kemarahan itu sendiri tidak selamanya akan menghancurkan pernikahan. Dalam batas yang wajar. Dalam batas yang wajar. Tidak menghancurkan pernikahan. Iya. Tapi dalam batas melewati kewajaran bisa menghancurkan pernikahan. Ya, ada ayat Alkitab mungkin Pak Pol yang berkaitan dengan itu yang Pak Pol mau bacakan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada saat ini. Ada satu ayat yang saya ambil dari Galatia 6 ayat 2 ya. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan yang keempat adalah, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dari dua ayat ini saya bisa memetik satu pelajaran yang indah dari firman Tuhan, yaitu kalau kita mau menikah, berarti kita harus siap memikul beban atau problem pasangan kita. Jadi, di satu pihak kita mesti siap untuk memikul bebannya, problemnya. Dan memang jelas-jelas bukan problem kita, tapi problem dia. Tapi begitu dia menikah dengan kita, ya problemnya menjadi problem kita pula. Namun di pihak lain, jadi ini salah satu, jadi ekstrim satunya lagi adalah, tiap orang juga harus menguji pekerjaannya sendiri. Dalam pengertian kita mesti bisa juga mengintrospeksi ya. Siapa kita dan apa yang telah kita lakukan. Jangan kita ini hanya bisanya melihat pekerjaan orang lain. Atau kalau saya terjemahkan dalam hubungan keluarga, jangan sampai kita ini hanya bisanya melihat orang lain atau istri atau suami kita saja. Masing-masing harus melihat diri. Nah, saya kira berbahagialah pasangan yang bersedia memikul beban yang satunya dan juga bersedia melihat dirinya. Dan tidak hanya melihat diri orang lain. Ya, itulah nasihat firman Tuhan yang saya rasa sangat tepat untuk perbincangan kita kali ini. Dan demikianlah tadi para pendengar, kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk tanggapan berupa surat-surat yang sudah sampai ke alamat tersebut. Namun saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan dari Anda sekalian, kami masih sangat menantikannya.